Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok IMK Sehat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kita yang berjudul Notsku. Jadi, perkenalkan nama saya Arik Muhammad dengan NIM 1030124000204. Perkenalkan nama saya Azria Refai Sidarta dengan NIM 1030124002866. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Fatur Rahman dengan NIM 1030124000407. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Hazik Diawahak dengan NIM 1030 12 400317. Kita langsung saja mulai ke presentasinya. Yang pertama di sini ada step 2. Step 2 ini berfokus pada memahami fungsi bisnis dan kebutuhan sistem. Pada tahap ini, kami menganalisis bagaimana mahasiswa melakukan aktivitas, mencatat, dan berkolaborasi. Kami mengidentifikasi alur utama pengguna mulai dari login, membuat catatan, menambahkan teman, berkolaborasi dalam catatan, hingga mengelola profil. Dari analisis tersebut, kami menghasilkan functional requirement seperti registrasi akun, login, membuat catatan, mengundang kolaborator, mencari teman, dan mengelola profil. Kami juga membuat mental model pengguna. Kami menemukan bahwa mahasiswa membayangkan Notesku sebagai kombinasi antara buku catatan digital dan Google Docs yang memungkinkan kolaborasi secara langsung. Langsung ke step 3. Nah, oke, di step 3 juga, setelah memahami kebutuhan pengguna, kami masuk ke step 3 yaitu memahami prinsip desain UI. Pada tahap ini, kami menentukan standar desain yang digunakan pada seluruh aplikasi. Warna utama yang dipilih adalah ungu karena mencerminkan kreativitas dan produktivitas mahasiswa. Kami juga menerapkan prinsip visibility, konsistensi, feedback, dan simplicity agar aplikasi mudah dipelajari dan nyaman digunakan. Terus selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang step 4 dan step 5 juga. Mulai dari step 4, kami menyusun struktur menu sistem. Jadi kami menentukan 4 fitur utama, yaitu Home, Add Note, Add Friend, dan Profile. Untuk Home digunakan untuk melihat daftar catatan, untuk Add Note digunakan untuk membuat catatan baru, Add Friend digunakan untuk mencari dan menambahkan teman, sedangkan Profile digunakan untuk mengelola data pengguna. Nah, untuk step 5 selanjutnya, kami merancang navigasi aplikasi. Kami memilih bottom navigation sebagai navigasi utama. Alasan pemilihannya adalah karena mudah dijangkau oleh ibu jari pengguna smartphone. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat berpindah antar fitur utama hanya dengan satu sentuhan saja. Selain itu, kami juga menentukan hubungan antar halaman, seperti perpindahan dari home menuju detail catatan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan step 6 dan step 7. Baik, untuk step 6, kami menganalisis perangkat input dan output yang digunakan. Karena Notes merupakan aplikasi mobile, perangkat input utama adalah touchscreen, kemudian gestur, dan virtual keyboard. Kemudian pengguna melakukan tap untuk memilih menu, scroll untuk melihat daftar catatan, dan keyboard virtual untuk mengetik isi catatan. Kemudian sementara itu output utama berupa tampilan visual serta feedback system. Kemudian pada step 7 kami menentukan komponen UI yang paling sesuai untuk setiap tugas pengguna. Untuk login kami menggunakan text file dan button. Untuk halaman home kami menggunakan card sebagai wadah catatan. Untuk pemilihan kolaborator kami menggunakan checkbox. Untuk pencarian teman kami menggunakan search bar. Pemilihan komponen ini dilakukan agar setiap tugas dapat dilakukan secara efisien dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan step 8 dan step 9. Pada step 8, kami menambahkan fitur-fitur utama yang menjadi nilai tambahan aplikasi. Fitur pertama adalah inline comment yang memungkinkan pengguna berdiskusi langsung pada bagian tertentu dari catatan.
Fitur kedua adalah add friend untuk membangun jaringan kolaborasi. Terus untuk fitur ketiga itu sistem pemilihan kolaborator menggunakan checkbox. Dan fitur terakhir itu ada button navigation sebagai pusat navigasi aplikasi. Dan untuk step 9 itu kami menambahkan feedback, guidance, dan assistance. Nah, setiap aksi pengguna diberikan respon yang jelas dari sistem. Sebagai contoh, ketika pengguna berhasil membuat catatan, akan muncul notifikasi berhasil. Ketika pengguna menambahkan teman, tombol akan berubah menjadi status terkirim. Tujuan dari feedback ini mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Oke, untuk selanjutnya kita next ke bagian step 10, 11, dan 12. Nah, pada step 10 ini, kami berfokus pada accessibility. Kami memperbaiki kontras warna, memperjelas placeholder, dan memperbesar area sentuh pada elemen interaktif. Perubahan ini membuat aplikasi lebih nyaman digunakan pada berbagai kondisi. Dan step 11, pada step 11, kami menambahkan icon dan elemen grafis. Contohnya, icon email dan password pada halaman login. Kami juga menambahkan badge kategori pada halaman home. Elemen visual ini membantu pengguna memahami fungsi antarmuka dengan lebih cepat. Terus selanjutnya, step 12. Pada step 12, kami menerapkan sistem warna yang konsisten. Warna ungu digunakan untuk tombol utama dan menu aktif. Sementara warna lain digunakan sebagai pembeda kategori catatan. Dengan demikian, pengguna dapat mengenali informasi penting secara lebih cepat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan step 13 dan juga step 14. Nah, pada step 13, kami menerapkan visual hierarki dan prinsip Gestalt. Informasi penting seperti judul catatan dibuat lebih menonjol dibanding informasi sekunder. Kami juga menerapkan prinsip proximity dan similarity agar elemen yang saling berkaitan terlihat sebagai satu kelompok. Hasilnya, pengguna dapat memahami isi halaman dengan lebih cepat. Nah, eh, sekarang saya akan lanjut ke step 14. Untuk step 14, yaitu step terakhir, itu adalah usability testing. Nah, pada tahap ini, kami mengevaluasi apakah desain yang telah dibuat benar-benar mudah digunakan. Kami menyusun beberapa task yang mewakili aktivitas utama pengguna dan meminta partisipan untuk menyelesaikannya. Hasil pengujian menunjukkan sebagian besar task berhasil diselesaikan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Baik, kemudian setelah seluruh proses desain selesai, kami membuat prototipe interaktif menggunakan Figma. Prototipe ini mensimulasikan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi Notebook. Kami membuat halaman login, register, home, kemudian add friend, detail note, dan profile. Terdapat interaksi perpindahan antar halaman menggunakan button navigation. Pengguna dapat mensimulasikan pembuatan catatan baru, memilih kolaborator, kemudian menambahkan teman, serta melihat detail catatan. Prototipe dibuat dengan tingkat fidelity yang tinggi sehingga tampilan dan interaksinya menyerupai aplikasi mobile yang sebenarnya. Melalui prototipe ini, kami dapat melakukan validasi desain sebelum proses implementasi dilakukan. Baik, untuk selanjutnya itu pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan metode usability testing. Kami melibatkan partisipan yang merupakan mahasiswa aktif sebagai target pengguna aplikasi. Terdapat 5 task utama yang diuji. Task pertama adalah login atau registrasi. Task kedua adalah mencari catatan pada halaman home.
Tas ketiga adalah membuat catatan baru dan memilih kolaborator. Tas keempat adalah menambahkan teman, dan tas kelima adalah mengakses halaman profil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengguna dapat memahami fungsi navigasi dan fitur utama dengan baik. Masalah utama yang ditemukan adalah ukuran area checkbox kolaborator yang masih terlalu kecil. Sebagai rekomendasi, kami memperbesar area klik sehingga seluruh baris kolaborator dapat dipilih. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa desain Notesku telah memenuhi tujuan usability dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.